Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Studi Perkembangan Matematika, Profesor Dr. Hadi Suyitno MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Isnarto MPD. Hari ini perkenalkan, nama saya Meta Dikuniasi. Saya akan memaparkan tentang salah satu dari 7 problem matematika yang belum terpecahkan, yaitu tentang dugaan Bridge and Swinnerton-Dyer. Pada kesempatan kali ini, saya nanti akan menerangkan tentang dugaan ini bersama rekan saya, Ibu Siti Maslihah. Ini jadi sumbernya adalah pada tahun 2000, Clay Mathematics Institute mempublikasi buku dengan judul The Millennium Prize Problems. Nah, ini bukunya. Nah, dalam buku ini, Clay itu merupakan salah satu lembaga nirlaba di Amerika Serikat. Dalam buku ini memaparkan ada 7 problem matematika yang belum terpecahkan. Dari 7 problem ini, Clay Mathematics Institute dia mengeluarkan sebuah sayembara bagi siapa yang berhasil memecahkan 7 dari problem ini akan mendapat hadiah 1 juta US dollar. Yang pertama itu adalah Bridge and Swinnerton-Dyer conjecture. Nah, ini merupakan tentang geometri Euclid untuk abad ke-21 yang melibatkan apa yang disebut titik abelian dan fungsi zeta, serta jawaban-jawaban terbatas dan tidak terbatas untuk persamaan-persamaan aljabar. Lalu yang kedua ada Hauge conjecture. Lalu yang berikutnya ada tentang Navier-Stokes equals. Lalu ada juga Poincare conjecture. Lalu ada P versus NP. Ini adalah mengungkapkan tentang beberapa persoalan terlalu besar, gitu ya. Anda dapat mempercepat pembuktian kebenaran suatu jawaban untuk yang memang benar, tetapi mungkin akan butuh seumur jagat raya apabila harus memecahkan dari awal. Gitu, seperti itu. Lalu ada lagi Riemann hypothesis, yang ini melibatkan fungsi-fungsi zeta. Jadi memang antara tiap konjektur ini kadang ada yang memiliki keterkaitan dan sebuah penekanan bahwa seluruh solusi menarik dari sebuah persamaan terdapat pada sebuah persamaan garis lurusnya. Lalu ada juga yang terakhir itu kuantum, ya, ada kuantum. Nah, di sini maksudnya adalah sebuah persoalan yang melibatkan mekanika kuantum dari partikel-partikel dasar. Namun pada tahun 2013, 2003, maksudnya 2003-2004, dua permasalahan dalam problem ini dipecahkan, tapi masih belum pasti. Tapi yang sudah pasti dipecahkan itu adalah Poincare conjecture, yaitu sebuah teorema yang dicoba menerangkan perilaku bentuk-bentuk multidimensional. Nah, dugaan ini, Poincare ini, dipecahkan oleh Georgy Perelman. Dia adalah ilmuwan asal Skotland Institute of Mathematics dari Rusia. Nah, jadi tahun 2003 si Perelman ini memecahkan dugaan Poincare dan kemudian disetujui bahwa ini benar pada tiga tahun setelahnya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian hipotesis Riemann juga coba-coba dipecahkan oleh matematikawan asal Amerika Serikat dari Purdue University yang bernama Louis D. Burgess. Tapi sampai sekarang juga masih belum terpecahkan. Jadi teman-teman dan Bapak Prof. Hardi dan Pak Is, dari ketujuh ini yang akan kelompok kami bahas itu adalah tentang dugaan Bridge and Swinnerton-Dyer. Nah, ini dugaan Bridge and Swinnerton-Dyer. Jadi dugaan ini
dinamai sesuai dengan penemunya, yaitu matematikawan yang bernama Brian Bridge dan Peter Swenerton-Dailer yang mengembangkan dugaan selama paruh pertama tahun 1960-an dengan bantuan perhitungan mesin tentunya. Nah, ini adalah tokohnya, Brian Bridge dan Sir Peter Swenerton-Dailer. Ini kurang lebih dugaannya, bentuk matematikanya seperti ini. Dugaan Bridge and Swenerton-Dailer. Jadi, dugaan Bridge and Swenerton-Dailer adalah masalah terbuka. Masalah terbuka di bidang teori bilangan pada kurva elliptik. Nah, sebelum kita bahas tentang dugaan Bridge dan Swenerton, adanya kita mau flashback dulu, apa sih yang dimaksud dengan kurva elliptik? Jadi, Prof. Hadi, Pak Is, dan teman-teman sekalian, dalam matematika, kurva elliptik adalah bidang kurva aljabar yang didefinisikan oleh persamaan umum seperti berikut. Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 ditambah AX plus B. Nah, di mana A dan B adalah bilangan real. Jenis persamaan ini disebut persamaan Weierstrass. Seperti itu. Definisi kurva elliptik juga mengharuskan kurva menjadi non-singular. Secara geometris, ini berarti bahwa grafik tidak memiliki titik puncak, persimpangan sendiri, atau titik-titik yang terisolasi. Secara aljabar, ini berlaku jika dan hanya jika diskriminannya sama dengan 0. Jadi, di sini ada syarat bahwa 4A pangkat 3 tambah 27B kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini dapat dari diskriminannya. Jadi kita tahu kalau rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Seperti itu. Jadi ininya tidak boleh sama dengan 0 syaratnya. Lebih jauh, Prof. Hadi, Pak Is, dan teman-teman sekalian, kurva elliptik adalah varietas abelian, yaitu ia memiliki perkalian yang didefinisikan secara aljabar. Sehubungan dengan itu, grup abelian dan 0.0.O 0 berfungsi sebagai elemen identitas. Seringkali kurva itu sendiri tanpa 0 ditentukan. Kurva disebut kurva elips. Titik 0 sering dianggap sebagai titik tak hingga, kurva pada bidang proyektif. Kita akan lihat bermacam bentuk kurva elliptik. Nah, ini salah satu bentuknya, yaitu persamaan elliptik Y pangkat 2, Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 min 4X. Jadi kalau dibuat sama dengan X difaktorkan, itu menjadi X dikali X min 2 dikali X plus 2. Nah, ini bentuk-bentuk kurva elliptik yang lain. Untuk yang pertama, gambar pertama itu untuk Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 min 1. Yang kedua adalah Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 plus 1. Yang ketiga, Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 3. Yang berikutnya adalah yang keempat, gambar kurva untuk Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 min 4X. Dan terakhir adalah kurva Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 min X. Jadi, tadi kita bahas tentang kurva elliptik. Tadi dibahas bahwa dugaan Bridge dan Swenerton-Dailer ini bermain di kurva elliptik. Jadi, diberikan kurva elliptik E, yaitu Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 ditambah X plus B, dengan A sama B adalah elemen Q, elemen bilangan. Nah, himpunan titik-titik EQ sama dengan X, Y, anggota X di mana, atau ini kita tulis himpunannya, Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 plus AX plus B, gabungan dari X tak hingga. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa di
dugaan Bris dan Schwener-Taylor, dia juga masuk kepada namanya fungsi zeta. Fungsi zeta ini pertama kali juga dikenalkan di Riemann ya, teorema Riemann, bahwa ini merupakan menyajikan antara bilangan prima dengan dunia geometri. Dalam eksplorasinya, Riemann menemukan fungsi zeta dengan keluaran nol. Dianalogikan memiliki ketinggian yang sama dengan permukaan laut, yang memegang peranan penting tentang perilaku natural bilangan prima. Jadi 10 keluaran nol yang pertama memunculkan pola berupa garis lurus. Walaupun cabang ini berada pada area teori bilangan, tetapi pos yang saya buat ini lebih dekat pada analisis kompleks. Pada kenyataannya, pada pos ini kita tidak membicarakan hubungan zeta function dengan bilangan prima. Kita kan? Jadi sebelum muncul namanya dugaan Bridge, ada namanya teorema Hess. Teorema Hess ini mengatakan bahwa fungsi L E,1 ya di sini adalah kurva elliptik ya, merupakan fungsi yang analitik kontinental untuk semua S anggota C. C itu adalah bilangan kompleks. Nah, dugaan di sini kita singkat BSD, yaitu Bridge and Schwenemann-Taylor, bahwa pada ekspansi Taylor pada L E,1 untuk S sama dengan 1 mempunyai bentuk LES sama dengan CR S-1 pangkat R ditambah CR plus 1 dikali S-1 pangkat R plus 1 ditambah CR plus 2 dikali S-1 pangkat R plus 1 ditambah seterusnya. Nah, diketahui di sini RC itu tidak boleh sama dengan CR itu tidak boleh sama dengan 0. R adalah rank dari E. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian diketahui kalau memang S-nya itu tadi kita mulai dari 1 sama dengan 1, maka dia bentuknya seperti ini. Dengan syarat CR-nya tidak boleh sama dengan 0, di mana C itu adalah konstantanya. Baik, Prof. Hardy, Pak Is, Nato, dan teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Siti Maslihah. Terima kasih, mohon maaf untuk kesalahan. Saya sangat mengharapkan dukungan dan bimbingannya dan kritik sarannya. Terima kasih, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.